Ayo, Sarah, sebaiknya kita periksakan jarimu ini ke dokter. Aku takut nantinya akan semakin parah, ajak Marcelo. Marcelo membantu Sarah bangkit dari tempat duduknya kemudian mengajak wanita itu untuk berjalan bersamanya. Setelah Marcelo dan Sarah pergi dari tempat itu, Marisa kembali menuju ruangannya dengan terpincang-pincang. Kakinya masih terasa sakit dan ngilu ketika digunakan untuk berjalan. Dengan perlahan, Marisa menaiki bed pasien kemudian duduk di tepiannya. Hah, aku dalam masalah besar jika Daddy tahu bahwa aku telah menukar cincin Sarah dengan yang palsu. Bisa-bisa aku bakal dapat hukuman lagi nantinya, gumam Marisa. Sementara itu, Marcelo dan Sarah sudah berada di ruangan dokter yang akan memeriksakan jari Sarah yang bermasalah. Maaf, saya lihat dulu ya, Nona. Dokter itu meraih tangan Sarah kemudian memeriksa kondisi jari wanita itu. Marcelo meraih pundak Sarah kemudian mengelusnya dengan lembut. Saat itu wajah Sarah terlihat sangat pucat. Ia takut jika sesuatu terjadi pada jarinya. Marcel, aku takut, aku tidak ingin terjadi sesuatu pada jariku. Apalagi sampai diamputasi dan menimbulkan kecacatan permanen, ucap Sarah dengan raut wajah cemas. Marcelo menatap lekat wajah cantik yang sedang ketakutan di sampingnya. Tenang saja, Sarah. Kamu akan baik-baik saja dan jangan bicara yang aneh-aneh. Tidak baik, tutur Marcelo. Aku benar-benar takut, aku tidak ingin kehilangan jariku, Marcelo. Nanti apa kata teman-temanku? Mereka pasti akan mencibirku kemudian menjauhiku hanya karena aku cacat. Oh, Tuhan. Aku tidak mau, sahut Sarah. Tidak mungkin, Sarah. Lagi pula jarimu tidak akan diamputasi hanya gara-gara ini. Dan jika seandainya itu terjadi, itu artinya teman-temanmu itu tidak tulus berteman denganmu. Seorang teman sejati tidak akan meninggalkan dirimu, apalagi hanya karena alasan kecil seperti itu, tutur Marcelo. Sarah menundukkan kepalanya, apa yang dikatakan oleh lelaki itu adalah benar. Ia sadar bahwa selama ini teman-temannya bersedia berteman dengannya hanya karena dia adalah kekasih dari Marcelo, seorang pengusaha sukses yang terkenal seantero negeri. Apa ucapanku menyinggung perasaanmu, Sarah? Tanya Marcelo setelah melihat tunangannya itu tertunduk lesu. Dengan cepat Sarah mengangkat kepalanya sembari menggelengkan. Tidak, sayang. Aku sama sekali tidak tersinggung dengan ucapanmu, tapi apa yang kamu katakan itu benar, sahutnya. Setelah beberapa saat, dokter itu pun selesai memeriksa keadaan jari manis Sarah. Begini ya, Nona. Jari Anda ini sudah mengalami infeksi berat dan juga pembengkakan. Jika terus dibiarkan maka bisa menjalar ke bagian jari Anda yang lainnya, tutur dokter tersebut. Memangnya ini disebabkan oleh apa, dok? Tidak mungkin, kan hal ini gara-gara cincin pertunangan saya? Cincin pertunangan saya ini harganya mahal, loh, dok. Tanya Sarah panik. Dokter itu tersenyum. Maafkan saya, Nona Sarah. Bukannya saya meragukan keaslian cincin Anda, tetapi saya rasa hal ini memang disebabkan oleh cincin tersebut. Kulit Anda sangat sensitif dan bahan yang terkandung dalam cincin tersebut menimbulkan iritasi pada kulit Anda. Tutur dokter itu lagi. Tidak mungkin. Semua perhiasan yang saya beli selalu dari toko perhiasan yang sama. Dan semuanya asli, bahkan semuanya memiliki sertifikat. Iya kan, sayang? Ucap Sarah kesal setelah mendengar penuturan dari dokter tersebut. Lalu bagaimana sebaiknya, dok? Sela Marcelo. Lepaskan cincinnya, dan kita obati jarinya. Kecuali, Nona Sarah memang ingin keadaan jarinya semakin memburuk, sahut dokter. Dokter itu pun merasa kesal karena wanita itu sama sekali tidak percaya dengan ucapannya. Tidak. Aku tidak percaya. Ini cincin pertunangan kita, masa sayang? Bukankah kita berdua yang membeli dan memilihnya? Tidak mungkinlah jariku lecet gara-gara cincin ini. Lagi pula aku tidak percaya dengan kata-kata dokter ini. Jangan-jangan dia sengaja mengatakan hal itu agar aku melepaskan cincin mahalku, ya kan? Kamu sebenarnya iri, kan? Hardik Sarah dengan wajah memerah. Tapi, Sarah, apa yang dikatakan oleh dokter itu benar. Apa kamu ingin jarimu semakin parah? Lepaskan cincin itu dan kita bisa membelinya lagi jika kamu mau, bujuk Marcelo. Sarah bangkit dari posisi duduknya.
Sudahlah, sayang. Sebaiknya kita pergi saja. Lebih baik kita cari dokter lain, yang lebih ahli tentunya, sahut Sarah sembari melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan dokter itu. Marcelo benar-benar malu atas tingkah konyol Sarah yang begitu mengagung-agungkan perhiasan mahalnya. Bahkan wanita itu lebih memilih untuk mempertahankan cincin tersebut daripada kesehatannya sendiri. Maafkan dia, dokter. Dia memang agak keras kepala, ucap Marcelo kepada dokter tersebut. Tidak apa-apa, Tuan. Saya mengerti, sahut dokter. Setelah keluar dari ruangan dokter itu, Marcelo bergegas menyusul Sarah yang sudah melangkah lebih dulu di depannya. Sarah, kamu benar-benar memalukan. Seharusnya kamu tidak bersikap seperti itu kepada dokter tadi, kesal Marcelo seraya mensejajarkan langkahnya bersama Sarah. Habisnya aku kesal, sayang. Secara tidak langsung, dokter itu menganggap cincin pertunangan kita ini adalah cincin murahan dan aku tidak bisa menerima itu. Sahutnya. Lalu, apa kamu ingin membiarkan jarimu tetap seperti itu? Tanya Marcelo. Aku yakin, paling sebentar lagi dia akan sembuh sendiri. Sahut Sarah sambil mendengus kesal. Karena kondisi Marisa yang hanya mengalami cedera ringan, dokter pun memperbolehkan dirinya pulang hari itu juga. Marisa, Marcelo dan Sarah baru saja tiba di halaman depan mansion milik Marcelo. Gadis itu dengan langkah cepat, memasuki mansion tersebut dan meninggalkan pasangan itu di belakangnya. Hati-hati jalannya, Ca. Nanti kakimu sakit lagi, ucap Marcelo dengan setengah berteriak. Lelaki itu begitu cemas ketika melihat Marisa berjalan dengan langkah cepat tanpa menghiraukan cedera pada kakinya. Marcelo segera mengejar Marisa dan mensejajarkan langkahnya bersama gadis itu. Kaki Ica baik-baik aja kok, Dat. Lihat ini, ucap Marisa. Gadis itu melompat-lompat di tempat ia berdiri untuk meyakinkan kepada Marcelo bahwa kakinya baik-baik saja. Namun, pada lompatan terakhir rasa ngilu itu pun kembali menyerang. Dan, au! Marisa hampir saja terjatuh. Beruntung Marcelo cekatan. Dengan cepat, ia meraih tubuh Marisa dan menahannya agar tidak jatuh ke lantai. Untuk beberapa saat Marcelo kembali terpana akan keindahan kedua bola mata Marisa yang saat ini juga membalas tatapannya. Dat! Panggil Marisa, karena lelaki itu tidak juga melepaskan tubuhnya. Marcelo tersadar setelah Marisa memanggilnya. Ia segera melepaskan tubuh Marisa setelah memastikan gadis itu dapat berdiri dengan benar. Dasar bandel! Sudah dibilang hati-hati, malah melompat-lompat. Gerutunya. Sarah masih berdiri di belakang Marcelo. Ia memutarkan bola matanya ketika menyaksikan adegan yang baru saja terjadi di depan matanya dan ia benar-benar sudah muak melihat tingkah gadis itu. Sudahlah, Marcel. Gadis itu baik-baik saja. Seharusnya kamu lebih mencemaskan aku daripada anak kesayanganmu itu. Kesal Sarah sembari menyilangkan tangannya. Marisa sadar saat itu Sarah sudah terpancing emosi. Ia segera menjauh dari pasangan itu kemudian kembali ke kamarnya. Ca! Panggil Marcelo. Namun, gadis itu tak peduli. Ia terus melangkah menuju kamarnya. Marcelo membuang napas kasar sembari memperhatikan Marisa yang terus berjalan menjauhinya. Setelah Marisa menghilang dari pandangannya, Marcelo berbalik kemudian menatap Sarah yang masih berdiri di belakangnya dengan wajah kesal. Sarah, sebenarnya aku sangat peduli padamu. Lihat saja, bagaimana khawatirnya aku melihat kondisi jarimu yang membengkak. Aku tidak peduli berapapun harga cincin itu, Sarah. Demi kesembuhan jarimu, jangankan menghancurkan 1 cincin, 10 cincin dengan harga yang sama pun, aku tidak masalah. Tetapi, kamu sendiri yang menolaknya, bukan? Padahal dokter sudah memberikan saran yang tepat untuk mengobati jarimu, ucap lelaki itu. Sarah terdiam, apa yang dikatakan oleh lelaki itu memang benar. Setelah mengucapkan hal itu, Marcelo bergegas pergi dan kembali ke ruang pribadinya. Sarah pun tidak tinggal diam, ia mengikuti langkah kaki jenjang milik Marcelo dari belakang dengan setengah berlari, mencoba mensejajarkan langkahnya dengan lelaki itu. Marcelo masuk ke dalam ruangan pribadinya, begitu pula Sarah. Oh, ayolah. Sarah. Sekarang kamu mau apa lagi? Ucap Marcelo, ketika menyadari bahwa Sarah mengikutinya masuk ke dalam ruangan itu. Apa kamu mencintai gadis itu, Marcelo Alexander? Tanya Sarah dengan wajah serius menatap Marcelo yang kini duduk di kursi kesayangannya.
Apa maksudmu? Apa kamu tidak menyadari sikapmu selama ini kepada gadis itu, Marcelo? Kasih sayang dan perhatian yang kamu berikan kepadanya, bukanlah kasih sayang seorang ayah kepada anak gadisnya, tetapi lebih condong ke perasaan seorang laki-laki kepada wanita, iya kan? Marcelo terkekeh sembari memijit pelipisnya. Yang benar saja. Aku mencintai Marisa. Marcelo kembali tergelak. Sementara itu, di kamar Marisa. Baru saja, Marisa memasuki kamarnya, tiba-tiba ia teringat bahwa ponselnya tertinggal di dalam mobil. Oh, astaga. Ponselku. Marisa menepuk jidatnya. Itu artinya ia harus kembali lagi ke bawah untuk mengambil kembali benda pipi itu. Sambil menggerutu, Marisa melangkahkan kakinya kembali menuju halaman depan. Ya, paling tidak sampai ia bertemu dengan salah satu pelayan kemudian meminta pelayan tersebut untuk mengambilkan ponsel kesayangannya. Namun, ketika ia melewati ruang pribadi Marcelo, langkahnya terhenti. Perlahan ia menghampiri ruangan itu dan mencoba mendengarkan suara ribut-ribut dari dalam ruangan tersebut. Sudah cukup, Marcel. Akui saja. Tidak perlu mengelak, aku sudah tahu semuanya. Teriak Sarah sambil terisak. Akui apa? Sahut Marcelo. Aku tahu bahwa Marisa bukanlah anak kandungmu ataupun anak kandung Melinda. Dia hanya anak yang kalian adopsi dari panti asuhan, ya kan? Aku sudah dengar semuanya, Marcel, ketika kamu menceritakan masa lalu gadis itu kepada Yo, di ruangan ini. Teriak Sarah. Teriakan Sarah bahkan terdengar dengan sangat jelas di telinga Marisa yang sedang menguping pembicaraan mereka. Seluruh tubuh Marisa bergetar, napasnya tersengal-sengal dan wajahnya pun ikut memucat. Apa itu benar? Jadi selama ini aku... Lirih Marisa dengan terbata-bata. Cukup, Sarah. Diam. Teriak Marcelo. Lelaki itu bangkit dari tempat duduknya kemudian dengan cepat menghampiri Sarah dan menutup mulut wanita itu. Jangan pernah ceritakan hal ini pada Marisa. Dia akan tetap menjadi anakku, sekarang dan selamanya. Bisik Marcelo dengan wajah kesal menatap Sarah. Sarah menepis tangan Marcelo kemudian kembali berteriak seraya menjauhi lelaki itu. Biarkan. Biarkan semua orang tahu. Biarkan gadis itu tahu, agar ia tahu batasan dirinya. Dia bukanlah siapa-siapa dirimu, dia tidak memiliki hak apapun atas dirimu. Sambung Sarah. Aku bilang cukup, teriak Marcelo. Teriakan lelaki itu menggema di seluruh ruangan. Rahangnya semakin tegas dan terdengar suara gemeretak giginya yang saling beradu. Sorot matanya tajam menatap Sarah, membuat nyali Sarah menciut. Tanpa pasangan itu sadari, Marisa sudah berada di dalam ruangan itu dengan wajah sendu menatap mereka. Jadi, itu benar? Tanya Marisa terbata-bata. Marcelo panik, ia segera menghampiri Marisa dan mencoba menenangkan gadis itu. Tidak, Ica. Itu tidak benar, Sarah hanya... Ucapan Marcelo tertahan karena Sarah menyela perkataannya. Ya, kamu bukanlah anak dari Marcelo ataupun Melinda. Kamu hanyalah anak yang diadopsi dari panti asuhan. Malang nasibmu, Marisa. Orang tuamu bahkan tidak ingin mengurus dirimu dan menelantarkanmu di panti asuhan, ucap Sarah. Air mata Marisa tiba-tiba saja mengucur di kedua belah pipinya. Ucapan yang dilontarkan oleh Sarah begitu melukai perasaannya. Perlahan, Marisa memundurkan langkahnya sambil memperhatikan ekspresi wajah kedua orang yang sedang berdiri di hadapannya. Sarah dengan ekspresi kesal dan Marcelo dengan wajah panik menatap dirinya. Ca, Dedi mohon dengarkan Dedi. Marisa berbalik kemudian berlari menuju kamarnya. Sekarang kamu puas, Sarah. Hardik Marcelo. Lelaki itu berlari mengejar Marisa yang sudah menghilang dari pandangannya. Sedangkan Sarah, ia terdiam di dalam ruangan itu sambil memikirkan apa yang sudah ia lakukan. Ia sendiri tidak tahu apakah yang dilakukannya adalah benar, atau malah menjadi kesalahan besar. Sementara itu, Marisa terus berlari hingga akhirnya ia tiba di depan pintu kamarnya. Ia bergegas membuka pintu ruangan itu dan menutupnya kembali. Perlahan, Marisa melangkahkan kakinya menuju tempat tidur dan duduk di sana sembari memeluk kedua lututnya. Tubuhnya kembali bergetar dan air matanya pun kembali tumpah. Apakah yang dikatakan oleh Sarah itu benar? Jika itu benar, berarti nasibku begitu miris.
Bahkan kedua orang tuaku saja tidak menginginkan kehadiranku di sisi mereka. Batin Marisa. Cah. Tiba-tiba Marcelo membuka pintu kamar Marisa kemudian masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ia menghampiri gadis itu dan duduk di sampingnya. Cah, dengarkan Dedi, ucap Marcelo sembari mengelus pundak Marisa yang masih bergetar. Jadi itu benar, Tuan? Anda dan Nyonya Melinda bukanlah orang tua kandung saya? Tanya Marisa. Marcelo menghembuskan napas berat sembari menatap wajah Marisa yang tertunduk. Ya, itu benar. Tetapi bagi kami, kamu adalah anak kandung kami, Cha. Aku dan Melinda sangat menyayangimu, bahkan melebihi dari diri kami sendiri, tutur Marcelo. Marisa mengangkat kepalanya. Namun, ia masih membuang pandangannya ke arah lain. Ia tidak ingin bertatap mata dengan lelaki itu. Jadi, apa Anda tahu siapa orang tua kandung saya? Tanya Marisa. Marcelo menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu, Cha. Tapi yang pasti, akulah dedimu untuk sekarang dan selamanya, sahut Marcelo yakin. Akhirnya Marisa menoleh kepada lelaki itu sembari menyunggingkan sebuah senyuman tipis. Bolehkan aku bertanya sesuatu padamu, Tuan Marcelo? Ya, tentu saja, sahut Marcelo. Apakah perasaanmu padaku hanya sebagai seorang ayah kepada anaknya? Tanya Marisa lagi. Ya, Ica. Sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi anakku. Percayalah. Tutur Marcelo. Hanya itu? Ya, sahut Marcelo mantap. Terlihat gurat kesedihan di wajah cantik Marisa setelah tahu bagaimana perasaan Marcelo yang sebenarnya. Seandainya saja, lelaki itu mengatakan bahwa dirinya memiliki perasaan lebih dari seorang ayah, mungkin ia akan memilih untuk tetap tinggal dan memperjuangkan perasaannya kepada lelaki itu. Maafkan saya, Tuan Marcelo. Bolehkah saya beristirahat sejenak? Saya lelah. Lirih Marisa sembari merebahkan tubuhnya dengan posisi membelakangi lelaki itu. Baiklah. Marcelo mendekati gadis itu kemudian melabuhkan ciuman hangat di keningnya. Selamat beristirahat, Ica sayang, ucap Marcelo. Perlahan ia meninggalkan ruangan itu dan membiarkan Marisa beristirahat di sana. Sepeninggal Marcelo, Marisa segera bangkit dari posisinya dan duduk seperti sebelumnya. Ya, Tuhan. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Apa yang dikatakan oleh Sarah itu benar. Aku bukanlah siapa-siapanya Tuan Marcelo dan aku tidak memiliki hak apapun terhadap lelaki itu. Apalagi untuk ikut campur dalam urusan pribadinya, termasuk hubungannya dengan Nona Sarah, batin Marisa. Marisa terdiam sambil berpikir keras. Memikirkan langkah yang akan ia ambil setelah ini. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari mansion megah itu dan juga pergi dari kehidupan Marcelo. Ia ingin memulai hidup baru dengan status baru kemudian mencari tahu siapa dan di mana kedua orang tuanya berada. Setelah memasukkan uang simpanannya yang tidak seberapa ke dalam saku celananya, Marisa berjalan keluar dari kamarnya dengan perlahan. Ya, selama tinggal bersama Marcelo, ia tidak pernah menggunakan uang cash. Apapun yang ia inginkan semuanya tinggal gesek dan untuk sekarang kartu-kartu pemberian Marcelo tidak berguna sama sekali. Ia tidak mungkin membawa kartu itu bersamanya. Marisa berjalan dengan santai, sama seperti biasanya. Para pelayan yang sedang melakukan pekerjaan mereka, sama sekali tidak mencurigai gelagat Marisa saat itu. Ia terus melangkah hingga ke depan gerbang mansion. Para penjaga mansion menyapa, ketika ia melewati para lelaki bertubuh kekar tersebut. Nona Marisa mau kemana? Tanya salah seorang penjaga keamanan. Tadi aku memesan makanan, Pak. Dan kurirnya sedang menunggu di depan sana, sahut Marisa sembari menunjuk ke arah luar gerbang. Biarkan saya saja yang mengambilnya, Nona. Nona Marisa tunggu di sini saja. Jangan, biar aku saja. Aku sudah lapar dan ingin memakannya sambil jalan, sahut Marisa asal. Dengan terpaksa, penjaga keamanan itu pun mengizinkannya keluar dari mansion tersebut. Di mansion, semua orang tidak menyadari kepergian Marisa. Termasuk Marcelo dan Sarah. Di dalam kamar Marcelo. Ah! Pekik Sarah ketika melihat jarinya semakin membengkak. Bahkan rasa sakitnya sudah menjalar ke bagian lainnya. Sarah panik, ia bergegas keluar dari kamar Marcelo kemudian mencari keberadaan calon suaminya itu. Sarah tahu bahwa lelaki itu sedang berada di ruangan pribadinya. Dengan langkah cepat, Sarah berjalan menuju ruangan itu.
Setibanya di sana, ternyata ia benar. Marcelo sedang duduk melamun dengan pandangan menerawang menatap langit-langit ruangan. Tanpa meminta izin, Sarah masuk ke dalam ruangan itu kemudian menghampiri Marcelo. Kini Sarah berdiri tepat di depan wajah lelaki itu, tetapi ia tetap tidak menyadari keberadaannya. "Marcel," panggil Sarah dengan wajah panik. Sontak saja, panggilan Sarah membuat Marcelo terkejut. "Ya, Marcel, tolong aku. Lihatlah jariku semakin membengkak dan rasa sakitnya sudah menjalar kemana-mana," keluhnya sembari memperlihatkan tangannya ke depan lelaki itu. Marcelo meraih tangan Sarah kemudian mengeceknya. "Tuh kan, aku bilang juga apa, Sarah? Kamu itu terlalu keras kepala," sahut Marcelo dengan wajah kesal menatap wanita yang sedang berdiri di depan wajahnya. Marcelo bangkit dan menghampiri Sarah. "Sebaiknya duduk dulu, aku akan panggilkan dokter," ucapnya sembari menuntun Sarah ke tempat duduk. Setelah wanita itu duduk di sofa empuk miliknya, Marcelo bergegas meraih ponsel yang ia simpan di saku celananya kemudian memanggil dokter kulit yang ia temui di rumah sakit kemarin. Marcelo pun mulai berbincang-bincang seputar jari Sarah yang semakin membengkak bersama dokter itu dan akhirnya, dokter itu pun bersedia membantu Sarah. "Tunggulah sebentar lagi, dokter sedang di perjalanan menuju ke sini." Marcelo menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku celananya kemudian duduk di samping Sarah. "Bagaimana ini, Marcelo?" "Aku yakin sekali, dokter itu akan menghancurkan cincin pertunangan kita," ucap Sarah dengan wajah tertunduk. Marcelo menoleh kepada wanita yang duduk di sebelahnya. Ia mengusap punggung Sarah dengan lembut kemudian berucap, "Sarah, lebih baik kehilangan cincin itu daripada harus kehilangan jarimu, kan?" Perlahan Sarah menganggukkan kepalanya sambil menatap sedih kepada cincin pertunangannya. "Aku heran, kenapa cincin ini bisa membuat jariku iritasi? Padahal aku kan sudah lama sekali berlangganan dengan toko itu. Apalagi toko itu sudah sangat terkenal dan semua perhiasannya memiliki sertifikat keaslian." Lalu, tiba-tiba saja Sarah teringat bahwa cincin itu pernah berada di tangan Marissa. Ia curiga, semua ini ada sangkut pautnya dengan gadis nakal itu. "Sebentar, Marcel." Sarah menepuk lengan lelaki itu kemudian menatap matanya tajam. "Sekarang aku ingat, bukankah cincin ini pernah berada di tangan Marissa? Aku curiga, jangan-jangan Marissa lah yang menukarnya dengan cincin palsu?" Celetuk Sarah dengan wajah panik. "Kenapa kamu bicara seperti itu? Tidak mungkin Marissa melakukannya. Lagi pula dari mana dia menemukan cincin sama persis seperti milikmu? Sedangkan aku tidak pernah melihat dia keluar dari rumah ini tanpa Yo di sampingnya," tutur Marcelo dengan wajah kesal karena Sarah sudah menuduh Marissa tanpa bukti. Sarah mendengus kesal, wajahnya menekuk sembari membalas tatapan tajam Marcelo. "Marissa itu gadis yang licik, Marcelo. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Kamu bahkan tidak bisa menduga isi kepala gadis itu, kan?" Kesal Sarah. "Sudah cukup, Sarah. Jangan pernah mengatakan hal buruk apapun lagi tentang Marissa. Dia anakku, Sarah. Sampai kapanpun dia akan tetap menjadi anakku, walaupun kamu tidak pernah menyukainya." Marcelo melemparkan pandangannya ke arah lain. Ia benar-benar kesal ketika Sarah menjelek-jelekkan Marissa. "Aku akan menyelidikinya, Marcel. Dan jika itu benar, maka aku tidak akan segan-segan mengambil sikap kepada gadis kesayanganmu itu," hardik Sarah dalam hati. Tidak berselang lama, dokter itu pun tiba. Marcelo segera bangkit dari tempat duduknya dan menyambut kedatangan dokter tersebut. "Selamat siang, Tuan Marcelo." Dokter itu mengulurkan tangannya kepada Marcelo kemudian disambut oleh lelaki itu. Sedangkan Sarah, ia hanya bisa menundukkan kepalanya karena malu. Dokter itu segera menghampiri Sarah dan duduk di sampingnya. "Mari, Nona. Biar saya lihat lagi jari Anda," ucap dokter tersebut sembari meraih tangan Sarah kemudian memeriksanya. Setelah melihat kondisi jari wanita itu, dokter pun menggelengkan kepalanya. "Cincinnya sudah tidak bisa dilepaskan lagi, Nona. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memotong cincin tersebut," tutur dokter. Sarah dan Marcelo saling tatap, kemudian lelaki itu pun dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Ya, potong saja." Dengan terpaksa Sarah pun menyetujuinya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya cincin itu pun berhasil lepas dari jari manis Sarah. "Kondisi jari Anda sudah sangat memprihatinkan, Nona.
Terlambat sedikit saja, mungkin jari Anda akan terancam diamputasi. Pernyataan dokter tersebut membuat nyali Sarah benar-benar menciut. Ia ketakutan dan tidak ingin kehilangan jarinya. Setelah memberikan obat dan salep untuk jari Sarah, dokter itu pun pamit. Sarah meraih cincin yang sudah rusak itu kemudian menyimpannya. Ia ingin memeriksa dan menyelidiki semuanya. Jika apa yang aku pikirkan benar, maka bersiaplah berurusan dengan polisi Marissa, ucap Sarah dalam hati.